perawat akan melakukan tindakan pemasangan kateter. Sebelum itu, saya akan menyebutkan alat-alat yang diperlukan terlebih dahulu. Di sini ada 2 baki. Di baki pertama berisi pentem laki-laki, apron, perlak, dan ada handuk. Di baki kedua ada kom tertutup berisi kapas, 2 kom kecil, betadine, hand sanitizer, gel, plester, aquabides. Dan di sini ada urine bag, ada kateter, ada bengkok. Di sini ada bak instrumen berisi 2 handspoon. Di sini ada duk bolong, ada spuit, ada pinset, dan ada kasa. Baik, sekarang kita langsung saja ke tindakan pemasangan kateter. Yang pertama, saya akan melakukan komunikasi kepada pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya asisten perawat Almira yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sebelum itu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak. Andi, 20 Oktober 1995. Baik Bapak, saya izin untuk mengecek gelang pasiennya ya. Sudah betul ya Bapak? Bapak, di sini saya akan melakukan pemasangan selang kateter atau pemasangan selang pipis karena Bapak mengeluh sudah 3 hari sulit untuk buang air kecil. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, pemasangannya berarti 10-15 menit ya Pak. Saya izin untuk menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Tutup sampiran. Baik, di sini saya akan menyebutkan prinsip-prinsip mencuci tangan. Yang pertama yaitu mencopot aksesoris, menggulung lengan pakaian sampai ke sikut, dan mencuci tangan di bawah air mengalir. Langkah-langkah mencuci tangan: menggosok telapak tangan, menggosok punggung tangan secara bergantian, menggosok sela-sela jari, jari saling mengunci secara bergantian, menggosok ujung ibu jari, dan menggosok ujung kuku jari secara bergantian. Lalu, cuci tangan di bawah air mengalir. Lalu, dekatkan alat ke samping bed pasien. Pakai apron, handphone, membelakangi pasien. Bapak,
melakukan vulva hygiene. Tuang betadine secukupnya pada foam kecil. Nah, sekarang saya akan melakukan vulva hygiene. Yang pertama, ambil kapas, celupkan pada betadine, bersihkan gland penis searah jarum jam sampai ke uretra, lalu buang pada bengkok. Lalu ambil lagi kapas, taruh ke betadine, lalu bersihkan batang penis searah jarum jam sampai ke skrotum, lalu buang. Selanjutnya, setelah melakukan vulva hygiene, kita mengganti handscoon ke handscoon steril. Baik, di sini kita langsung saja persiapan untuk memasangkan kateternya. Yang pertama, setelah kita memakai handscoon steril, yaitu kita tuangkan gel ke foam kecil. Secukupnya saja. Lalu selanjutnya kita ambil aqua bides dengan spirit 10 cc. Oke, selanjutnya kita akan memasang kateternya. Nah, taruh kateter di samping bed pasien. Ini. Ambil urine bag. Selanjutnya, lumuri kateter dengan gel. Saat memasangkan kateter ke penis, angkat penis sampai 90 derajat. Tarik nafas ya, Pak. Tarik nafas ya, Pak. Setelah kateter masuk seperti ini, beri tahanan dengan aqua bides. Lalu pastikan apakah sudah ada tahanan. Sudah. Setelah itu, buka duct.
Selanjutnya, lakukan afiksasi. Bapak, sekarang Bapak boleh ke posisi semula ya. Maaf ya, Pak. Lakukan afiksasi pada pangkal paha pasien. Nah, yang terakhir, pasangkan urin bag di samping tempat tidur pasien. Nah, pasang pada samping tempat tidur. Baik Bapak, sekarang saya akan mengganti handuk Bapak dengan selimut ya. Lalu pasang urin bag di samping. Bapak, saya izin mengambil handuknya ya. Sekarang Bapak bisa tolong untuk miring ke sebelah kiri. Iya. Ayo maaf. Sekarang Bapak bisa tolong miring ke hadapan saya. Lepaskan apron. Lalu tanyakan kepada pasien bagaimana keadaannya setelah dipasang kateter. Baik Bapak, saya sudah selesai untuk melakukan pemasangan kateter Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah dipasang selang kateter? Oke, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Iya. Tidak ada. Baik, karena Bapak tidak ada yang ingin Bapak tanyakan kepada saya, nanti jika Bapak memerlukan saya, Bapak bisa memanggil saya di ruang perawat atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Bapak ya. Terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Jihan Bilkis Azara dari kelompok 2. Kalian tahu nggak sih definisi kateterisasi itu apa? Kateterisasi adalah tindakan memasukkan selang kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra untuk mengeluarkan urin. Kateterisasi biasanya digunakan pada pasien yang mengalami kesulitan dalam berkemih. Oh iya, macam-macam selang kateter itu ada apa aja sih? Satu, untuk anak-anak itu ada yang ukuran 8-10 French. Untuk wanita dewasa ada ukuran 14-16 French. Dan untuk pria dewasa ada ukuran 16-18 French. Halo semuanya, perkenalkan saya Aira, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan manfaat kateterisasi. Ada yang tahu nggak sih apa itu manfaat kateterisasi? Manfaat kateterisasi itu ada 3. Yang pertama untuk mengeluarkan urin, yang kedua untuk mengosongkan kandung kemih, yang ketiga untuk memantau produksi urin. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan kateterisasi. Tujuan kateterisasi itu ada apa aja sih? Yang pertama, untuk menghilangkan distensi pada kandung kemih. Yang kedua, untuk mengosongkan kandung kemih secara lengkap.
Yang ketiga, untuk mengetahui residual urin setelah miksi atau setelah pipis. Yang keempat, eksplorasi uretra, apa terdapat sianosis atau kebiruan atau lesi. Yang kelima, untuk mendapatkan spesimen urin. Yang keenam, untuk memenuhi kebutuhan eliminasi urin. Halo, saya Suci dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan kateterisasi. Macam-macamnya yaitu indikasi. Indikasi itu ada 2. Yang pertama, indikasi diagnosis. Itu untuk keperluan penegakan diagnosis. Yang pertama, pengambilan spesimen tanpa terkontaminasi. Yang kedua, pemeriksaan radiologi pada saluran kemih. Yang ketiga, diagnosis pendarahan pada saluran kemih ditandai dengan kesulitan memasukkan selang kateter. Terus ada satu lagi indikasi. Yang kedua itu terapi pengobatan. Pertama, retensi urin akut. Yang kedua, inkontinensia urin. Yang ketiga itu inisiasi irigasi pada kantong kemih berkelanjutan. Hai, saya Bulan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kateter. Yang pertama, ada kateter intermitan, yaitu kateter yang digunakan bila pasien memerlukan kateter sementara. Kateter ini biasa dipakai pada pasien pasca operasi atau pasien yang akan membawa kantong penampung urin. Yang kedua, ada inhaling kateter. Jenis kateter ini ditunjukkan untuk pemakaian sementara waktu. Kateter ini dilengkapi dengan balon kecil yang berfungsi untuk mencegah keluarnya kateter dari tubuh. Yang ketiga, ada kondom kateter. Kateter ini bentuknya menyerupai kondom pada umumnya. Hah? Iya. Bentuknya sama kayak kondom pada umumnya yang dipasang di bagian luar penis. Fungsinya sama dengan kateter pada umumnya, yaitu untuk mengalirkan air semi ke kantong drainase. Hai semuanya.